Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim Paling TV. Pagi ini kita akan podcast sama tamu yang terhormat, yang mulia Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau bersama Bapak Doni Dermawan SAG MHI. Kita akan melakukan bincang pagi ini dengan Bapak Doni Dermawan untuk mengenal beliau lebih dekat lagi. Jadi berasal dari Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Bagaimana sejarah Bapak dari Sumatera Barat sampai ke PA Lubuk Linggau ini, Pak? Oke, terima kasih Saudara Mek ya, dari Paling TV. Saya aslinya memang orang Sumatera Barat, ya, dari Kota Padang. Lahir di sana di tahun 75, kemudian sekolah SD di situ, sampai SMP. Itu di Kota Padang? Di Kota Padang, ya, SD dan SMP di Kota Padang. Kemudian setelah itu saya lanjut aliyahnya di Pondok Pesantren. Pondok Pesantren. Ya, saya masuk Pondok Pesantren karena memang waktu teman SMP itu saya nggak bisa terima sekolah dimanapun di Kota Padang. Akhirnya saya masuk di Pondok Pesantren Perguruan Tauhid Padang Panjang. Perguruan Tauhid Padang Panjang ini didirikan oleh Ayah Buya Hamka, ini Rasul namanya. Kemudian setelah sekolah di situ nyantri selama 4 tahun, kemudian saya masuk kuliah di IAIN Memuncul Padang. Sekarang UIN. Ya, Universitas Islam Negeri dari Padang, ambil Fakultas Syariah. Kemudian saya tamat tahun 99. Ya, jadi 95 saya masuk, 99 tamat. Dari 99 itu saya merantau ke Jakarta jualan, kemudian pindah ke Batam, tinggal di Batam 2 tahun. Setelah kerja serabutan, tahun 2002 saya pulang ke Padang. Itu pekerjaan apa aja yang setelah Bapak lakukan setelah tamat S1 itu, Pak? Banyak. Kalau di Jakarta saya ikut jualan dengan ponakan ayah. Kemudian saya pindah ke Batam. Di Batam mulai dari menunggu wartel dulu, namanya, warung telekomunikasi. Dia ada wartel, saya tugas wartelnya. Kemudian setelah itu saya berhenti kerja serabutan, jadi supir taksi. Kemudian terakhir mandor bangunan. Pernah jadi mandor bangunan dulu ya? Jadi mandor bangunan, makanya saya suka bangun-bangun karena pernah jadi kerja kuli bangunan ya. Jadi setelah itu 2002 saya pulang ke Padang karena ibu sakit. Akhirnya saya pulang ke Padang, orang tua sakit. Setelah 2002 itu saya nggak balik lagi ke Batam. Saya lanjut kuliah S2. S2-nya di Padang? S2 di Padang. Masih di Padang lagi S2. Di Padang? Ya, dia kembali lagi ke Padang, kuliah S2. 2002 masuk, 2004 wisuda bulan September. Ya, bulan September dan Oktober. Kemudian November saya dapat informasi dari salah satu hakim yang kuliah juga S2, Bapak Abdul Aziz. Sama-sama S2 itu, Pak? Ya, sama S2, Bapak Abdul Aziz. Kemudian coba ikut tes. Alhamdulillah 2005, tanggal 15 Januari 2005 dapat surat dari Mahkamah Agung, langsung dari ke rumah, yang menyatakan bahwa saudara dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Jadi 2005 mulai jadi pegawai. SK diterima bulan Mei 2005. Penempatan pertama CPNS-nya CPNS Cakim di Pengadilan Agama Pariaman dari tahun 2005 sampai 2008. 2006 saya pendidikan hakimnya di Batu Palang, kemudian balik lagi ke Pariaman. 2008 dapat SK pertama menjadi hakim. Jadi hakim itu 2008, Pak ya? 2008 bulan Agustus. Nah, itu tadi kan dari kerja serabutan, dari kuliahnya juga panjang kan. Pas nerima surat kelulusan itu, pas jadi hakim itu gimana, Pak, perasaannya, Pak? Ya, perasaannya luar biasa senang, bahagia karena baru pertama kali tes jadi pegawai. Untuk Cakim, langsung lulus. Itu seminggu membaca surat saudara nyatakan lulus itu. Wah, karena saking senangnya. Ya, jadi kita bersyukur, orang tua bersyukur, alhamdulillah. Karena
satu-satunya keluarga dari keluarga saya itu yang jadi hakim. Alhamdulillah. Karena belum pernah ada yang keluarga jadi, sampai sekarang pun begitu juga, belum ada yang keluarga jadi hakim. Karena keluarga saya selama ini kebanyakan jadi guru. Jadi guru. Karena ibu adalah guru, dia banyak yang berprofesi guru. Cuman saya sendirilah yang berprofesi menjadi hakim. Alhamdulillah. Kemudian 2008 pindah ke Mahkamah Syariah Aceh. Ke Aceh. Agustus ya. Agustus pindah ke Aceh, tepatnya di Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Tapak Tuan. Ya, Aceh Selatan. Di Agustus 2008 sampai bulan November 2012. 12. Ya, 4 tahun 4 bulan. Setelah itu pindah ke Muara Sabak. Ke Muara Sabak. Ya, Muara Sabak Provinsi Jambi. Masuk Jambi, Pak ya? Ya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya, di Jambi, tempatnya di PA Muara Sabak. Di situ saya bertugas selama lebih kurang 3 tahun 8 bulan. Bulan Mei 2016 ada pembukaan pendaftaran tes untuk pimpinan. Ya, untuk jadi wakil ketua PA kelas 2 oleh Badan Peradilan Agama. Saya ikut tes, alhamdulillah lulus. Penempatanlah jadi waka di Pengadilan Agama Sawah Lunto. Sawah Lunto itu ya. jadi wakil ketua, Pak ya? Wakil ketua, ya, wakil ketua pertama di Sawah Lunto 2016. 2016. SK-nya bulan September, SK-nya. SK-nya. Kemudian setelah itu di 2018 saya juga diangkat di situ jadi ketua. Tetap jadi di Sawah Lunto itu jadi ketua, Pak? Di Sawah Lunto. Oh, jadi dari wakil ke ketua. Ya, jadi wakil ke ketua di Sawah Lunto sampai 2020. Ya, 2020. Sampai 2020 saya ikut tes untuk menjadi waka kelas 1B. Tuh. Oh, itu tes lagi, Pak ya? Ya, tes lagi. Untuk jadi waka kelas 1B, tes lagi. Di bulan Juli saya ikut tes, alhamdulillah lulus. Kemudian di bulan Agustus saya pindah ke Gunung Sugih. Oh, Gunung Sugih, Lampung. Ya. Itu masih jadi waka kelas 1B. Waka kelas 1B di Gunung Sugih. Di bulan Agustus 2020. Berapa lama tugas di Gunung Sugih, Pak? Di Gunung Sugih petugas selama 11 bulan, lebih kurang 11 bulan. 11 bulan. Jadi bulan Agustus 2020 itu, kemudian sampai bulan Juli 2021. Juli 2021 saya pindah ke Pengadilan Agama Lahat. Masih jadi wakil ketua. Di Lahat sejak bulan Agustus, tanggal 30 Juli sampai bulan Februari 2022. Oh, singkat, Pak ya? Cuman berapa bulan? 6 bulan cuman. 6 bulan. Bulan Februari 2022 saya pindah menjadi ketua di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Oh, iya. Jadi di Februari 2022 itulah yang menyebabkan saya pindah. Saya sampai ke Lubuk Linggau. Ya. Sampai sekarang. Alhamdulillah masih baru lebih kurang 7 bulan saya bertugas di Pengadilan Agama Lubuk Linggau ini. Oke, itulah guys tadi perjalanan Bapak Doni Darmawan dari daftar Cakim, Pak ya? Cakim sampai jadi orang nomor 1 di Pengadilan Agama Lubuk Linggau ini, guys. Dari cerita Bapak tadi, itu kesan-kesan dari beberapa PA pertama masih di Padang tadi, Pak ya? Pertama di Pariaman. Ya, Pariaman. Dari PA Pariaman sampai ke Lubuk Linggau itu gimana, Pak? Ya, jadi pengalamannya kalau di PA Pariaman itu kan saya baru belajar jadi pegawai. Jadi banyak belajarlah dengan senior, dengan Bapak Hakim, dengan Pak Ketua, lalu belajar bagaimana menata atau bekerja sebagai PNS. Ya. Karena baru jadi PNS. Ya. Jadi masih banyak belajar beradaptasi dengan lingkungan kantor. Iya. Kemudian saya banyak berinteraksi waktu itu dengan Bapak Jamhur, Hakim, kemudian Bapak Abrar, yang hakim-hakim, kemudian Pak Ifdal yang dulu pernah di Linggau nih. Pernah di Linggau. Kemudian kalau pegawai dengan Bu Ayang waktu itu, Bu Ayang Aryani itu sekarang jadi wakil ketua di daerah Jawa. Dengan Bu Nur Hema sekarang yang jadi wakil ketua di PAP Kumuh. Kemudian Pak Yuli Hendra
Jadi banyak yang tempat saya belajar waktu itu. Kemudian setelah itu saya lulus, saya pindah ke Aceh. Ya, di Aceh saya banyak juga masih belajar jadi hakim pertama kali. Jadi hakim itu Pak ya? Ya, karena hakim pertama kalinya kan di Aceh. Sebelumnya kita kan baru belajar jadi CPNS, jadi PNS, kemudian belajar jadi hakim. Belajar hakim, kita belajar apalagi di Aceh waktu itu sudah penerapan konun jinayah. Itu apa Pak? Pidana Islam. Pidana Islam. Jadi beda dengan tempat lain. Kalau di Aceh ada pidana Islam, ada hukum jinayah. Jadi harus belajar lagi lah dengan senior di situ. Ada dengan Pak Afrizal, sekarang di Jawa Pak Raden, dulu juga di sini alumni di sini. Banyak belajar saya di Aceh. Kemudian setelah itu baru pindah ke Jambi. Ke Jambi. Ya, di Jambi di Muara hakim kedua. Saya juga berinteraksi dengan kawan-kawan, dengan Pak Ketua. Waktu itu mulai pertamanya Pak Bermawi, Pak Indra Wisol, kemudian sekarang sudah banyak jadi pimpinan ke kawan-kawan itu kayak Pak Zakaria Ansori, jadi wakil ketua DPA Tungkal. Kemudian Pak Darul Fadli yang sekarang di Mahkamah Agung. Oh, udah di Mahkamah Agung. Ya, hakim spesial di Mahkamah Agung dan beberapa kawan-kawan yang lain. Dan alhamdulillah memang banyak pengalaman di tempat-tempat tersebut sampai di Sawalunto, apalagi di Sawalunto saya jadi pimpinan, belajar lagi, belajar menata menjadi pimpinan. Nah, sampai jadi jadi ketua di situ, kemudian alhamdulillah dapat promosi, ikut tes jadi wakil kelas 1B. Ya. Jadi Gunung Sugi tadi Pak ya? Gunung Sugi, kena 11 bulan, menata banyak hal, sampai di Lahat, dengan jumpa dengan di Gunung Sugi saya punya namanya The Dream Team. Ada ya ketuanya Bu Sartini, ada Pak Ilham, Pak Rio sekarang jadi humas, kemudian Pak Romi dengan Pak Iki, kemudian Pak Kusnoto dan Pak Noven. Pak Kusnoto sekarang di NTT, Leo Leba jadi wakil ketua. Pak Romi di Terutung. Kemudian pindah ke Lahat. Saya jumpa dengan Pak Misdarudin sebagai ketua yang melantik saya. Pak Misdarudin sekarang wakil ketua DPA Sumedang. Saya banyak belajar dengan beliau. Kemudian dengan hakim-hakim yang lain, maksudlah Pak Nusirwan, hakim senior juga di situ waktu itu. Waktu itu Pak ya, hakim senior. Saya belajar juga dengan beliau, dengan kawan-kawan yang di kepaniteraan, juga banyak belajar tentang peluang kepaniteraan dan sekretariatan juga. Terus akhirnya saya diangkat jadi ketua di PA Lubuk Linggau. Ya, alhamdulillah banyak perjalanan seperti itu, banyak pengalaman yang kita lalui, kita dapati. Ya, tentu semakin banyak pengalaman, semakin banyak kearifan yang kita peroleh. Amin. Banyak perubahan di PA itu selama Bapak memimpin. Selama Bapak memimpin itu, konsep apa yang Bapak pergunakan di ranah peradilan itu Pak? Ya. Jadi saya dalam memimpin pengadilan selalu menanamkan 3 program kerja. Pertama sarana prasarana, yang kedua tertib administrasi, yang ketiga peningkatan SDM. Jadi 3 itulah fokus saya selalu, fokus dalam mengelola pengadilan. Kenapa demikian? Karena 3 inilah yang utama, nanti dikembangkan dengan program-program kerja lainnya. Dari itu saya berpendapat bahwa kita perlu, yang pertama kali itu yang perlu kita terapkan dalam bagaimana mengelola, menata sarana dan prasarana. Karena lingkungan kantor itu harus kita wujudkan lingkungan yang ramah untuk masyarakat dan ramah juga untuk aparatnya. Kalau nggak ramah untuk masyarakat ya tentu pelayanan nggak bagus. Kemudian nggak ramah untuk aparat, tentu kerja aparatnya nggak nyaman. Makanya dilengkapilah sarana prasarana dulu, penataan lingkungannya, penataan tata gedungnya, kita benahi dulu. Setelah itu lengkap, baru kita masuk ke penataan administrasi. Administrasi persidangan, administrasi umum, administrasi perkara, kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga, instansi-instansi lain yang bisa mendukung program kerja kita.
Setelah itu baru kita melakukan peningkatan SDM guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur PA-nya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian prinsipnya gini, prinsipnya kita harus selalu menjadi agen perubahan. Artinya kita juga harus, karena perubahan itu sebuah keniscayaan. Orang yang tidak mau berubah pasti akan tergilas oleh zaman, karena zaman selalu berubah, selalu akan melakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan situasinya. Nah, kalau kita tidak mau melakukan perubahan, ya kita akan tergilas zaman. Oleh karena itu lakukanlah perubahan sesuai dengan kondisi dan situasinya. Kita harus selalu berpikir apa perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, yang harus kita berikan kepada masyarakat yang akan kita layani. Siap. Oke, jadi yang mulia ini bisa dibilangkan agen perubahan lah, guys, ya. Baik, jadi di setiap PA itu ada peninggalan beliau. Bukan agen bis ya? Bukan agen bis. Oke, guys, mungkin dari pengalaman Bapak ada ya sedikit motivasi untuk anak-anak muda yang sekarang kan lagi latsar Pak ya, CPNS sekarang Pak ya. Ada motivasi atau sebagainya Pak? Boleh jadi untuk aparatur pengadilan, pertama itu yang perlu dibangun adalah kedisiplinan. Ya, jadi disiplin itu penting kita tanamkan, karena orang yang disiplin akan bekerja, akan membawa kebaikan. Kalau orangnya hanya bicara, kalau tanpa kedisiplinan nggak akan ada hasilnya. Makanya oleh karena itu orang yang disiplin dia akan bekerja sesuai dengan kedisiplinan yang sudah ditanamkan. Itu disiplin waktu, disiplin kerja, itu pertama. Yang kedua, kepedulian. Nah, jadi kepedulian penting ditanamkan, kepedulian terhadap lingkungan kantor kita, kepedulian terhadap sesama aparaturnya, kepedulian terhadap orang kita layani. Jadi itu harus yang ditanamkan ke aparatur, rasa kepedulian. Kemudian yang ketiga, rasa kebanggaan. Bangga bekerja, bangga punya instansi seperti ini. Bangga karena apa? Karena di instansi inilah kita bisa melaksanakan tugas-tugas, memberikan kreasi-kreasi, karya-karya, dan di sini juga lah kita mendapatkan penghasilan. Walaupun tidak bisa menjadikan kita kaya, tapi setidaknya bisa menghidupkan keluarga kita. Jadi oleh karena itu tiga itu penting yang ditanamkan: kedisiplinan, kepedulian, dan kebanggaan. Karena orang yang bangga dengan tempat dia bekerja, dia akan berusaha memberikan yang terbaik untuk tempat kerjanya. Oke guys, itulah bincang pagi ini dengan yang mulia Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Pak Doni Darmawan. Baiklah, semoga bermanfaat bincang-bincang kita pagi hari ini, dan sampai jumpa di edisi yang lain. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi di Paling TV, dan semoga semakin sukses ke depannya. Amin. Semoga jadi ketua 1A Pak. Amin. Baiklah, kami dari Paling TV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.